kita merdeka, 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 merdeka. Terima kasih rekan-rekan DPP dan saudara-saudara sekalian. Hari ini bertepatan dengan 28 tahun peringatan Kuda Tuli, dan juga sekaligus selama 9 tahun ketika kantor DPP PDI Perjuangan ini berhasil dibangun. Ini adalah peringatan bertepatan pada hari Sabtu. Karena itulah saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum terhadap seluruh rangkaian acara peringatan 27 Juli yang pada dasarnya seluruh rangkaian acaranya sama, tetapi dari setting, latar belakang, suasana kebatinannya dan bertepatan dengan hari Sabtu, terlebih tadi dengan koreografi yang menggambarkan serangan yang brutal yang dilakukan oleh pemerintahan otoriter. Justru semuanya itu semakin menggelorakan semangat kita bahwa Kuda Tuli bukan peristiwa biasa. Kuda Tuli bukan peristiwa kecil. Ia adalah peristiwa besar. Ia adalah suatu peristiwa yang tidak sekedar menggambarkan tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai, tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap peradaban, serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi, dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian, juga khususnya kepada FKK 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi, dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh, tetapi semangatnya justru berkobar-kobar. Maka kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh rekan-rekan semuanya yang hadir di sini dengan pembacaan puisi Biji Tukul yang menggetarkan semangat kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam, bahwa kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan yang otoriter, saudara-saudara sekalian. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri berpesan kepada kita semua bahwa kita adalah partai yang sah, bahwa kita juga warga negara yang sah, yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia, seakan-akan kita bukan pemilik republik ini, saudara-saudara sekalian. Padahal sejarah mengajarkan kepada kita bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai anak proklamator Bung Karno sejak usia 2 tahun telah digembleng di dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saat itu kita lihat misalnya pada tahun 48 usia beliau hampir 2 tahun terjadi clash fisik yang kedua di ibu kota negara yang berada di Yogyakarta. Saat itu beliau di bawah ancaman kembalinya kolonialisme Belanda dengan dukungan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat saat itu, dan kemudian bagaimana bersama dengan Bufat harus hidup di dalam alam pengungsian. Artinya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak hanya sekedar menjadi saksi sejarah, beliau menjadi pelaku dari sejarah itu yang mengajarkan bahwa republik ini dibangun dengan tidak mudah. Republik ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga. Semuanya sebagaimana dikatakan di dalam Biji Tukul itu adalah demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah peristiwa Kuda Tuli mengajarkan kepada kita, ketika suara rakyat mencoba dibungkam kembali, ketika kekuasaan otoriter mencoba dihadirkan kembali, tempat ini menjadi saksi bahwa yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah berhenti di dalam memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Untuk itu saudara-saudara sekalian, marilah dengan memperingati Kuda Tuli ini kita terus turun ke bawah, kita terus gelorakan semangat perjuangan ini, sekaligus mengingatkan bahwa yang namanya watak kekuasaan, pada dasarnya kekuasaan itu muncul bukan melekat pada diri si aktor. Kekuasaan itu pada dasarnya muncul dari suatu kekuatan kolektif rakyat,
kekuatan ide dari rakyat yang mendambakan kemerdekaan yang sejati, yang mendambakan hak berserikat dan berkumpul, yang mendambakan hak bersuara, sehingga suara-suara kebebasan tidak dibungkam, termasuk oleh rejim otoriter yang mengklaim dirinya populis berpihak kepada rakyat. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, peristiwa Kuda Tuli mengajarkan kepada kita bahwa bangunan demokrasi, sistem politik yang berdasarkan kekuatan rakyat itu harus terus-menerus diperjuangkan, karena kekuasaan bisa lupa ketika jatuh pada kenikmatan dari kekuasaan itu sendiri. Betul? Nah, untuk itu sejak tanggal 20 Juli yang lalu kita telah memformulasikan perjuangan kita bahwa Kuda Tuli ini adalah suatu extraordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat, dan itulah yang kita harapkan, suatu pengakuan bahwa Kuda Tuli adalah pelanggaran HAM berat. Dan untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari terus kita perjuangkan komitmen kita di dalam menjaga demokrasi itu, di dalam menjaga kebebasan pers, di dalam menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan percayalah bahwa kekuasaan setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Kuda Tuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam, saudara-saudara sekalian. Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat, untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Karena itulah koreografi kebudayaan tadi sengaja ditampilkan, karena bagi kita adalah bangsa yang berkebudayaan tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Amin Kamil, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Ning tadi sampai berteriak, puisinya betul-betul menggetarkan jiwa raga kita, betul-betul mendorong geraham kita untuk gemertak ketika kekuasaan itu mencoba dibangun kembali dengan cara-cara yang otoriter populis. Betul? Juga kepada Bung Fajar Merah. Bung Fajar Merah ini lahir 3 tahun sebelum Kuda Tuli. Ini juga menunjukkan visi dari Bung Widji Tukul sebelum menerima perlakuan yang begitu kejam dari kekuasaan. Widji Tukul telah punya visi bahwa fajar merah, dan terbukti merah semakin membara, merah berada di hatinya rakyat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, peristiwa Kuda Tuli ini justru menggelorakan semangat kita di dalam menghadapi agenda partai yang akan datang untuk melaksanakan pilkada serentak. Maka Kuda Tuli mengajarkan kepada kita semuanya, di dalam pilkada serentak itu kita pilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul lahir dari bawah, yang betul-betul berjuang untuk masa depan rakyat, yang betul-betul menyelesaikan masalah rakyat itu sendiri. Seluruh proses rekomendasi telah disiapkan dengan baik oleh Ibu Ketua Umum, dan buat teman-teman pers, pilkada bagi PDI Perjuangan bukan sekedar momentum konsolidasi. Pilkada adalah momentum gerakan rakyat bersama pemimpin yang dipersiapkan melalui sekolah partai, dan dia lahir karena dipersiapkan dengan baik kesadaran ideologinya, kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat dengan cara-cara yang profesional dan teknokratik. Untuk itu kita mohon dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia agar dengan Kuda Tuli ini, pemimpin yang lahir dari pilkada adalah pemimpin yang betul-betul mengakar kepada kekuatan akar rumput itu. Terima kasih, dan percayalah bahwa Mega pasti menang. PDI Perjuangan menang, bangkit, bergerak, dan menang, saudara-saudara sekalian. Terima kasih, dan setelah ini kita akan bersama-sama secara rutin melakukan upacara tabur bunga sebagai suatu penghormatan terhadap seluruh arwah yang berjuang di dalam membela kedaulatan kantor partai ini, yang berjuang melawan sistem pemerintahan yang otoriter, yang berjuang demi keyakinan politik untuk tidak berpikir akan menjadi apa, tetapi menjadi benteng-benteng bagi suara-suara rakyat itu agar semakin nyaring, terdengar, dan dapat disuarakan dengan penuh
kebebasan. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan jiwa raga kita untuk prosesi doa, dan untuk itu kami persilahkan untuk yang akan berdoa. Mari Mbak Ning untuk ke depan, kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang telah berjuang bagi tegaknya demokrasi dan bagi kemerdekaan Republik ini. Saya akhiri dengan salam perjuangan kita, merdeka, merdeka, merdeka.